Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan, kembali kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. Dan hal yang istimewa bahkan luar biasa ketika seseorang mengalami masalah di dalam kehidupannya, bahkan di penjara sekalipun tetap mengalami berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dari seorang pribadi Yusuf di dalam Kejadian pasal 40. Kita akan menyimak ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23, namun kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada suatu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu kepadaku." Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan judul renungan kita pada hari ini yaitu berkat penyertaan Tuhan. Berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf ya, ketika dia menjadi seorang buangan atau dijual ke Mesir. Yang pertama kita sudah juga dapat membacanya pada pasalnya yang ke-39. Kita melihat penyertaan Tuhan, berkat luar biasa dari penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Yang pertama, Yusuf dipercaya oleh Potifar. Dan apapun yang dikerjakan oleh Yusuf dijadikan berhasil oleh Tuhan. Kita dapat melihatnya pada pasal 39, kita mundur satu pasal ayat 2 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Nah, Bapak Ibu, sampai ayat yang ke-6 dapat dibaca, dikatakan bahwa Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada Yusuf. Potifar memberikan kepercayaan, bukan hanya kepercayaan tetapi kekuasaan atas seluruh seisi rumahnya, bahkan seluruh apapun harta milik benda Potifar. Dan firman Tuhan mengatakan apapun yang dikerjakan oleh Yusuf dijadikan berhasil, sehingga Potifar begitu bergelimpangan akan harta karena keberhasilan tangan Yusuf mengelola, mengerjakannya dengan jujur setiap kepercayaan Potifar atas dirinya. Yang kedua, berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Yang kedua, Yusuf dipercaya oleh kepala penjara menjadi kesayangan dari kepala penjara tersebut. Juga terdapat dalam pasal 39 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Saya bacakan firman Tuhan ini, ayat 21 sampai ayat yang ke-23, di mana Yusuf disayangi, dipercaya oleh kepala penjara tersebut. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya.
Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Hal yang sangat luar biasa, berkat Tuhan yang istimewa, penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf, Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga, bukti dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf, yang ketiga adalah Tuhan memberikan hikmat untuk mengartikan mimpi dari kedua pelayan raja, yaitu juru minum dan juru roti Raja Mesir. Kita dapat melihatnya pasal 40 ayat 9 sampai ayat 22. Nah, ketika mereka bermimpi, ya, ada satu hal yang Yusuf lakukan ketika dia hidup di dalam berkat penyertaan Tuhan. Dia memiliki kasih yang luar biasa, diceritakan pada ayat yang ke-6. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka dan Yusuf memberi perhatian, ada kasih yang dia tularkan, yang dia lakukan, berikan kepada kedua pelayan raja tersebut. Dan Yusuf ketika memperhatikan mereka dikatakan muka mereka muram, dan Yusuf pun bertanya. Ini pelayanan Yusuf dalam penjara, satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Dan ketika dia bertanya, kedua pelayan itu berkata mereka bermimpi di waktu yang sama dengan mimpi yang berbeda dan juga arti yang berbeda. Nah Bapak Ibu, kita tidak bahas tentang arti dari mimpi kedua pelayan raja ini, tapi kita akan melihat terus berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Nah Yusuf berkata, bukankah Allah yang dapat mengartikan mimpi? Ceritakanlah kepadaku. Dengan percaya diri, karena dia sangat tahu, percaya bahwa Allah yang ia sembah, ia akan menyertainya dan dia akan diberikan kemampuan untuk mengartikan mimpi dari kedua pelayan itu. Ceritakanlah kepadaku, kata Yusuf. Dan pelayan itu pun menceritakan mimpi-mimpinya dan Yusuf memberikan arti mimpi itu sampai pada ayatnya yang ke-23. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Allah, maaf, ayat 22. Kita juga dapat melihat bahwa ada peristiwa yang menarik di dalam hal ini. Ketika Yusuf mengartikan mimpi kedua pelayan raja itu kepada juru minum raja. Ketika Yusuf setelah menceritakan arti mimpinya, Yusuf berkata pada ayatnya yang ke-14. Ada janji di sana, jika engkau nanti telah bebas, ingatlah kepadaku. Yusuf menaruh harapan bahwa ia akan menceritakan tentang Yusuf yang di dalam penjara dan ia akan dibebaskan. Namun Bapak Ibu, peristiwa ini diceritakan lagi pada ayatnya yang terakhir, ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ia melupakan perjanjian antara Yusuf dengan dirinya. Nah Bapak Ibu, manusia dengan mudah melupakan janjinya kepada sesamanya. Tetapi satu hal yang perlu saya, Bapak Ibu Saudara ingat, bahwa Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, Raja di atas segala raja, tidak pernah lalai menepati janjinya. Kita dapat temukan ayat ini, itu adalah janji firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a, bahwa dikatakan Allah, Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Apapun yang difirmankannya, apapun yang dijanjikan selalu digenapi. Oleh karena itu, mari kita menyimpan janji-janji Tuhan, mengimaninya, mendoakannya supaya nyata di dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sanggup memberkati kita sesuai janji-janji firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa Yusuf dapat tetap menikmati berkat penyertaan Tuhan di Mesir ketika dia menjadi seorang hamba, dipercaya oleh Potifar, ketika dia di penjara sekalipun dia menjadi kepercayaan kepala penjara, bahkan disayangi oleh kepala penjara tersebut. Bapak Ibu, karena Yusuf hidup mengasihi Tuhan. Karena Yusuf hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan seperti apa? Dia hidup jujur ketika mengelola setiap harta benda Potifar. Ada peluang buat Yusuf untuk korupsi, untuk mengambil harta-harta yang dipercayakan, tapi tidak dia lakukan meskipun ada kesempatan. Dia memiliki kejujuran di dalam kehidupannya. Dan selain itu, dia
hidup kudus, memiliki kekudusan. Kita melihat pasal 39. Dia sangat menjaga kekudusannya, hubungannya dengan Tuhan. Nah, selain itu Bapak Ibu, dia melakukan firman Tuhan. Mari hal-hal positif dari kehidupan Yusuf ini kita miliki. Miliki hati yang mengasihi Tuhan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, jujur melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Jujur, hidup kudus, terlepas dari setiap ikatan dosa. Ketika hal-hal menghampiri kita seperti Yusuf ya, akan menjeratnya yaitu dosa, tetapi dia sanggup berkata tidak. Itu pun dapat kita lakukan ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, sebab Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menolak hal-hal dosa yang mengintip, bahkan yang ingin masuk ke dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hidup disertai Tuhan itu sangat menyenangkan, sangat indah. Kita dapat menjalani hidup kita serasa tanpa masalah, tanpa beban di dalam kehidupan kita. Karena Ia, Tuhan, yang akan membawa kaki kita, membawa hidup kita berjejak melewati setiap persoalan hidup dengan penuh sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan. Supaya kita hidup di dalam berkat penyertaan Tuhan, disertai oleh Tuhan seperti Yusuf. Mari kita memiliki kejujuran, hidup mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan memiliki hidup kekudusan, menjaga hidup kita supaya tetap menyenangkan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa meskipun itu kecil. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari pribadi seorang Yusuf yang begitu menjaga kehidupan kekudusannya di hadapan-Mu dan hidup mengasihi Engkau. Tuhan, Engkau sudah menyertainya dan dia menikmati berkat penyertaan Tuhan. Tuhan, jadikan hidup kami seperti pribadi Yusuf, memiliki hubungan pribadi yang indah dengan Engkau, bahkan hidup takut akan Tuhan, memiliki kekudusan hidup, kejujuran di dalam kehidupan kami ini. Maka berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa indah itu akan menjadi bagian bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.